Pak Jokowi, Pak Jokowi. Mengejutkan ya. Bikin sendiri, heboh sendiri, terkejut sendiri. Yang masuk presiden, mantan presiden dikasih naik komersial. Jadi ya udahlah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. 2 hari sudah Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia dan Pak Jokowi pulang ke Solo. Nah, ada momen juga Pak Jokowi kaget dan terkejut melihat antusias masyarakat yang menunggu kedatangan Pak Jokowi pulang ke Solo. Jadi bener-bener rame guys, kepulangan Pak Jokowi itu di pinggiran jalan banyak sekali orang yang menunggu. Tapi ini anehnya ada berita nih guys ya. Pemkot Solo instruksikan camat lurah kerahkan warga sambut kepulangan Pak Jokowi. Dan yang kedua, Disdik Jateng akan kerahkan siswa di Klau Madu sambut kepulangan Jokowi. Nah tentu ini berita sangat menggelitik ya, dan ini dari Detik loh guys, nggak salah-salah ya, bukan media abal-abal. Kamu ketahuan. Tapi nanti kita lihat ya antusias dari rakyat dan juga pengakuan Pak Jokowi bahwasanya Pak Jokowi sendiri terkejut gitu. Dan juga teman-teman semua, rasa-rasanya sudah lega sekali ya sekarang ya, kita mempunyai pemimpin Pak Prabowo yang kalau pidato itu nggak baca teks gitu loh. Ya walaupun baca teks tapi gesturnya itu mantap sekali, dan kita itu jadi seneng gitu mendengarkan pidato dari Pak Prabowo. Tentunya kita selalu menginginkan bahwasanya Pak Prabowo konsisten dengan ucapannya, bahwasanya beliau ingin memberantas korupsi, ingin bekerja benar-benar untuk rakyat, ingin mensejahterakan rakyat dan menuntaskan kemiskinan. Pokoknya kita tunggu saja guys di kepemimpinan Pak Prabowo ini. Walaupun di awal-awal kabinet Pak Prabowo ini agak aneh, banyak yang mengatakan juga tidak sesuai dengan ucapan. Tapi kita tunggu dulu nih 100 hari bekerja, apakah akan ada perubahan besar-besaran atau justru benar-benar melanjutkan Joko Widodo. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu video yang ini. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Kocak juga ya, bapaknya udah pergi, anaknya yang dilantik. Guys, kita lihat nih ramenya penyambutan Pak Jokowi. Mengejutkan ya, karena biasanya saya dari bandara ke rumah itu hanya 15 menit, nggak lebih. Ini tadi 3,5 jam lebih. 4 jam. Ya macet ya Pak. 4 jam. Dan ya itu tadi yang membuat Pak Jokowi terkejut gitu, yang katanya dari bandara ke rumahnya itu hanya berapa menit saja, dan sekarang sampai 3 jam katanya. Luar biasa padatnya ya guys. Tapi kita lihat aja nanti ya, apakah setelah ini akan ada orang-orang yang benar-benar menunjukkan gitu bahwasanya sangat berterima kasih kepada Pak Jokowi gitu. Karena ini kekuatan terakhir dari Pak Jokowi nih ya. Kalau setelah ini masih ada kerumunan orang yang benar-benar mendukung penuh Pak Jokowi dan berterima kasih kepada Pak Jokowi, berarti benar-benar hebat. Tapi coba kita lihat nanti ya, 100 hari pertama Jokowi tidak menjadi presiden. Ya guys, coba kita lihat ya di akun X ya. Ini tweetan dari kompas.com. Jokowi terkejut dengan penyambutan kepulangannya di Solo. Tapi yang lucu itu komentarnya guys, coba kita lihat.
Dari Hirankara, bikin sendiri, heboh sendiri, terkejut sendiri. Dari Jack, 10 tahun lebih 1 hari dan masih terkejut. Emang sering banget terkejut ya Pak Jokowi ini ya. Dari Kim Jong Un Sung, Pak masih aja. Lah itu Bapak yang ngeset sendiri sama relawan-relawan Bapak. Istirahat Pak, besok bangun tidur lanjut melitur. Suruh melitur lagi nih. Dari Islah Bahrawi, bukannya udah tahu skenarionya Pak sejak awal, bokis lu. Dari Umar Al Chelsea, padahal sudah diungkap oleh bocor alus Tempo, kagetnya di mana? Dari Seruan H7, Mulyono udah turun tahta tapi masih kagetan aja. Padahal yang membuat skenario penyambutan itu kan dia dan relawannya sendiri. Ampun dah. Dari View Only One, pesan sendiri, makan sendiri, kaget sendiri. Dari sekian banyak komentar ya teman-teman semua, kok belum ketemu ya komentar yang menyejukkan gitu loh. Justru komentarnya membandil semua nih. Dari Saiful, sekarang terkejut, syukur dah udah gak kaget lagi. Ini mending nih, agak bagus nih. Dari Setempen, masih aja terkejut-kejutan padahal udah paham itu. Jadi intinya rakyat itu udah tahu ya kalau ini semua yang set Pak Jokowi gitu loh. Pak Jokowi udah tahu, pura-pura aja terkejut, kurang lebih seperti itulah ya teman-teman semua. Nah di sini juga ada ya komentar dari Bapak Budi Ari. Nanti kita lihat ya, ini dia videonya. Masih harus pakai kawat udara. Pertimbangannya Iya, apa Pak Budi? Ya masuk presiden, mantan presiden dikasih naik komersial. Jadi ya udahlah ini. Bukan permintaan Pak Jokowi gitu Pak. Sama TNI Pak ya? Iya, begitu. Namanya supaya seperti 12 itu Pak. tahun ternyata cepat sekali ya. Karena waktu itu 2012 baru jadi gubernur, sekarang udah ternyata nggak terasa ya. Terima kasih Pak Jokowi, udah mantap kerja Pak Prabowo Gibran, semoga Indonesia ke depan makin maju ya. Pak, begitu Pak. Langsung terbantahkan ya statement dari Bapak Budi Ari yang beliau mengatakan ya masa mantan presiden ya kan harus menggunakan pesawat komersil untuk pulang ke Solo kan. Tapi di video yang kedua di situ terlihat ya pejabat dari Belanda ya 14 tahun mengabdi pulang membawa sepeda, beda dengan Indonesia. Ya gue nggak tahu sih karena mungkin beda budaya juga ya atau bagaimana teman-teman semua. Karena di sana juga benar-benar pemerintahannya itu bersih gitu loh. Ya inilah yang menjadi harapan kita kepada pemerintahan selanjutnya yaitu Pak Prabowo Subianto. Mudah-mudahan bisa benar-benar membersihkan gitu. Karena kalau pemerintahan kita ini bersih ya kan koruptor nggak ada. Wow kaya sekali Indonesia ini. Sumber daya alamnya luar biasa melimpah. Dan ini sering sekali Pak Prabowo mengatakan ya bahwasanya ingin mengembalikan sumber daya alam, ingin menjaga sumber daya alam agar sumber daya alam itu bisa bermanfaat untuk rakyatnya. Kan ini mantap sekali ini. Banyak banget yang bikin konten terima kasih Jokowi. Kita bikin juga yuk. 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 Emang dibayar? Belum ada yang ngabarin sih. Udah siap-siap aja dulu yuk. Nah ya. Terima kasih Jokowi telah mengajarkan kita apa itu Asian value. Selamat bekerja Pak Prabowo. Kalau bisa kalau lagi kerja nggak usah bawa anak sama mantu ya. Terima kasih kepada Bapak Joko Widodo yang sudah meninggalkan hutang negara lebih dari 8.000 triliun. Selamat bekerja Pak Prabowo melunasi hutang negara lebih dari 8.000 triliun yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi.
tumbuh besar dari remaja jadi dewasa bersama Jokowi. Jadi terima kasih Jokowi. Terima kasih Jokowi karena hutang kita nambah 6.000 triliun atau 224% dan disebutnya hutang negara. Tapi giliran jalan tol, waduk, bandara disebutnya infrastruktur Jokowi. Emang nggak mau rugi ya Pak D? Terima kasih Jokowi karena anak Bapak kita mencetak wapres termuda sepanjang sejarah dunia. Ya alias Bapak satu-satunya pemerintahan yang anaknya maju, ngubah konstitusi, intervensi yudikatif, dan ya nunjukin nepotisme telanjang. Fufu-fafa. Terima kasih Jokowi. Karena Pak Jokowi, aksi Kamisan semakin ramai. Aksi jalanan masif di mana-mana. Ya alias pelanggar HAM nggak tuntas-tuntas. Malah nambah. Aktivis banyak yang tewas. Dan Bapak malah memberikan bintang kepada aktor daripada pelanggar HAM. Luar biasa. Terima kasih Jokowi. Karena jargon revolusi mental Bapak, kita sekarang betul-betul mental. Pendidikan makin mahal, UKT makin mahal, guru semakin nggak sejahtera. Ada yang bunuh diri karena nggak bisa bayar sekolah. Bahkan ada bocah yang bilang negara Eropa adalah Garut. Emang mental pendidikan kita, SDM kita ini. Terima kasih Jokowi. Karena jargon anti korupsi Bapak, sekarang KPK jadi PNS istana. KPK-nya lumpuh. Dan korupsi di 2 periode Bapak mencapai kerugian 290 triliun. Luar biasa kita ini korup. Terima kasih Jokowi karena jargon investasi yang Bapak selalu bawa. Bahkan katanya kalau ada yang ganggu bakal digebuk. Sekarang 10 juta Gen Z menganggur. PHK di mana-mana. Kelas menengah terancam miskin. Daya beli turun. Deflasi 5 bulan berturut-turut. Tepuk tangan ekonomi kita menyala. Terima kasih Pak Jokowi karena mengajarkan kita pemimpin yang kelihatan sederhana bisa jadi cuma gimmick. Aslinya haus kuasa bak Raja Jawa. Akhirnya beres juga Mulyono ini. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih karena Bapak sudah anti dinasti dan politik oligarki. Sampai nggak ada satupun keluarga Bapak yang dapat jabatan Pak. Terima kasih atas sistem pendidikan kita yang semakin maju karena dipimpin Bapak selama 10 tahun. Dari sistem zonasi sampai kenaikan uang kuliah yang sangat-sangat membantu kami Pak. Makasih Pak sudah melakukan penguatan KPK sehingga angka korupsi berkurang bahkan hampir hilang. Terima kasih Bapak juga sudah sangat serius menyusut tragedi Kanjuruhan dan KM50 sehingga pelakunya dipenjara dan diadili. Pelanggaran HAM berat hilang dari bumi pertiwi berkat Bapak. Belum lagi kesuksesan mengelola APBN, lepas dari ketergantungan dari utang Cina, kebebasan bersuara dan anti kriminalisasi buat yang mengkritik kebijakan Bapak. Bapak juga nggak kayak teman saya yang habis ngutang terus ngilang. Bapak udah berhasil lunasin utang negara 8.000 T. Apalagi urusan nurunin harga BBM, tarif listrik, sama sembako. Sampai kita ini masyarakat bahagia bener. Dan jarang banget kita nemuin emak-emak yang ngeluh ngomong, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pokoknya mah kalau disuruh nyebutin kebaikan Bapak rasanya 3 hari 3 malam kagak cukup Pak. Saking banyak kebaikan Bapak. Makasih Pak. Kagak pernah naikin pajak Pak. Apalagi tapera tuh. Bangun. Terima kasih Pak.